Shalom, selamat sore dimanapun umat-umat Tuhan berada. Senang sekali di sore hari ini kita kembali bertemu dalam program acara After Sundown yang dipersembahkan oleh Kantor Pusat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pembicara kita pada sore hari ini adalah Pendeta Gerald Manurip. Apa kabar Pendeta? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Bisakah sedikit Pendeta menceritakan pengalaman pelayanan selama sepekan ini? Ya, selama satu pekan ini ada beberapa kegiatan koordinasi pelayanan dengan counterpart saya di daerah-daerah, lebih khusus untuk persiapan KKR yang akan dibuat untuk tahap yang ketiga di bulan Agustus nanti. Dan di samping itu selama pekan ini saya diberikan kesempatan melayani pimpinan dan staf di kantor ini lewat ibadah pagi setiap hari. Puji Tuhan Pendeta ya, oleh pertolongan Tuhan semua terlaksana dengan baik. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk back to the altar atau kembali kepada mezbah penyembahan Sabat ini. Selamat beribadah, semoga Anda diberkati melalui program ini. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Gerald Manurip. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Linda. Umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada saat ini, tentu kita
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita lagi bisa bertemu dalam acara yang kita sudah ikuti selama ini pada saat ini. Lewat kantor pusat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Sebelum saya memulaikan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan saat ini, saya ajak kita sekalian untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di atas tahta kemuliaan sorga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk berkat-Mu bagi kami semua, sesudah kami melaksanakan atau menjalankan rutinitas kerjaan, mencari nafkah kami, maka pada saat ini kami datang lagi kepada Tuhan, ketika kami mau menyambut Sabat Tuhan yang suci, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan ada di hati kami. Dan biarlah firman ini boleh berguna dalam kehidupan kerohanian kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba panjatkan doa ini. Amin. Baik umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada, ayat dasar renungan saya pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-15. Apakah boleh Ibu Linda membacakan akan ayat ini? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan, itulah ayat dasar perenungan yang hendak saya bagikan di sore hari ini. Kita baru saja melewati hari-hari pekerjaan kita selama 6 hari. Dan tentu saja dalam menjalankan semua rutinitas mencari nafkah kita selama 6 hari ini ada pengalaman-pengalaman suka maupun juga duka yang kita hadapi dalam menjalani akan rutinitas kita. Dan setiap kali kita tiba dalam saat seperti sekarang ini, sangatlah terasa bahwa Allah itu benar-benar mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita semua, mengasihi Ibu Linda, mengasihi kita. Bahwa manusia diberikan suatu hari, suatu waktu untuk beristirahat dari pekerjaan mencari nafkah, dan hari itu adalah hari Sabat, hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Pada saat memasuki hari perhentian ini kita diingatkan tentang siapa kita sesungguhnya. Kita diingatkan tentang siapa Allah sesungguhnya. Kita, saudara dan saya adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta kita. Dan sebagai pencipta, Allah sangat peduli dan mengasihi saudara dan saya. Allah dengan kasih-Nya itu, Allah rindu bahwa kasih-Nya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Tetapi Dia mau agar supaya kita menyambut kasih-Nya. Dan kenapa kita harus menyambut kasih Allah? Oleh karena kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan daripada Allah sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi Allah atau mengasihi Yesus Kristus? Dalam ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Linda, bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara sekalian, memelihara hari Sabat, hari ke-7 seperti saat ini, merupakan salah satu bukti nyata bahwa kita mengasihi Allah, bahwa kita mengasihi Yesus Kristus. Kita mengasihi bukan hanya karena kita tidak mencuri. Kita mengasihi bukan hanya karena kita tidak berdusta. Kita mengasihi bukan hanya karena kita telah menghormati orang tua kita. Tetapi kita mengasihi itu juga oleh karena kita mau memelihara akan kesucian hari Sabat, hari ke-7 ini. Sekali lagi, bahwa ketika kita
memelihara akan kesucian Sabat Tuhan yang suci ini, itu membuktikan bahwa kita mengasihi Allah. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi Yesus Kristus yang kita sembah dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mengapa kita perlu mengasihi Allah atau Yesus Kristus melalui penurutan kita? Kalau kita membuka akan Alkitab kita, Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Apakah kita masih ingat cerita tentang Nabi Abraham atau Ibrahim? Abraham dikenal dengan julukan sebagai bapa segala orang percaya atau bapa segala orang beriman. Pertanyaannya, mengapa Abraham dijuluki sebagai bapa segala orang percaya? Alkitab juga dengan jelas mengatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Sekali lagi, karena iman Abraham dia taat. Jadi iman dan ketaatan ini, ya, iman dan ketaatan atau penurutan terhadap perintah-perintah Allah itu tak dapat dipisahkan. Ada dua kualitas rohani yang jika ini dimiliki oleh seseorang, yaitu iman dan penurutan, maka dapat dikatakan bahwa orang itu adalah seorang yang benar-benar mengasihi Allah. Jadi, saudara sekalian, kita tidak dapat mengatakan bahwa yang penting percaya, yang penting beriman. Sambil pada saat yang sama, penurutan itu belakangan. Nah, saudara, hamba Tuhan pendeta Mark Finley dalam bukunya dia menuliskan bahwa iman dan penurutan berjalan seiring. Iman yang sejati menghasilkan kehidupan yang tunduk pada hukum Allah. Iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Penurutan pada hukum-hukum Allah adalah hasil dari kasih yang mendalam kepadanya, kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Penulis yang lain, Ellen G. White, dalam bukunya dia menulis sebagai berikut. Penurutan adalah buah dari iman. Keselamatan diperoleh bukan dengan usaha manusia, tetapi iman yang sejati akan menggerakkan hati untuk taat kepada hukum Allah karena kasih kepadanya. Iman dan kasih kepada Allah akan menuntun orang percaya untuk mentaati perintah-perintahnya sebagai respon atas keselamatan yang telah diterima. Jadi, saudara sekalian, umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada, kita memelihara akan kesucian Sabat ini, memelihara akan kesucian hari ke-7 ini, bukan hanya karena kita ingin beristirahat dari rutinitas kita mencari nafkah, tetapi lebih daripada itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah kita, bahwa kita mengasihi Yesus Kristus, mentaati perintahnya, dan kita benar-benar adalah orang-orang yang percaya atau beriman kepadanya. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita di sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci, indah, dan diberkati ini.
Biarlah kita akan fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Allah. Dalam satu komunikasi, dalam satu hubungan dengan Tuhan lewat ibadah yang kita akan nikmati, yang kita akan alami mulai saat ini sampai pada penutupan hari Sabat Tuhan yang suci besok hari. Tuhan memberkati saudara sekalian di mana saja saudara berada. Saya ajak kita sekali lagi tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di atas tahta kemuliaan sorga. Kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa untuk berkat-Mu bagi kami semua. Setelah Tuhan sudah jaga, peliharakan kehidupan kami semua selama 6 hari yang lalu. Dalam semua aktivitas kegiatan, pekerjaan, mencari nafkah yang berbeda-beda di mana saja kami berada. Dan kami boleh tiba lagi pada pembukaan akan hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami renungkan tadi, itu boleh berguna dalam kehidupan kerohanian kami semua. Dan biarlah Tuhan akan tuntun kami semua di sepanjang Sabat ini. Kami benar-benar akan mempersiapkan hati dan jiwa kami, bahkan kehidupan kami untuk melakukan yang terbaik. Hidup kami akan kami persembahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan sebagai pencipta kami, sebagai sumber berkat kami. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami mau serahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sepanjang Sabat ini. Karena hamba berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan untuk pengabaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Gerald Manurip yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah pada sore hari ini. Dan pastikan Anda mengajak seluruh anggota keluarga Anda untuk selalu datang kepada Tuhan melalui mezbah penyembahan. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom dan selamat hari Sabat.